Before I Disappear, ini film yang rilis di tahun 2014. Salah satu film yang udah cukup lama ada di watchlist gue. Salah satu film yang ngebuat gue penasaran juga sih. Dan sebelum nonton film ini, gue pernah nonton film pendeknya dengan judul Curfew, cuma udah lumayan lama ya. Dan film ini itu diangkat berdasarkan dari film pendek tersebut. Melalui film ini kita diajak untuk ngelihat dari sudut pandang Richard atau yang dipanggil Richie. Dia adalah karakter utama di film ini, sedang berada di titik bawah atau orang lain biasa nyebutnya rock bottom ya. Karena suatu hal yang terjadi dengan hidupnya. Jadi di awal film kita tahu triggernya apa, tapi ketika dia sedang mencoba untuk melakukan hal tersebut, ada sebuah telepon dari saudara perempuannya yang meminta dia untuk menjemput anaknya yang bernama Sophie. Dan Richie memutuskan untuk membantunya. Dari sini udah cukup jelas sih film ini akan dibawa ke arah mana dan jatuhnya lebih ke relasi antara Richie dengan Sophie. Dan ini bukan film yang dibawain menye-menye ya, yang dibawain dengan tangis ataupun berlebihan, tapi tetap ada sisi melankolisnya di film ini. Kadang ada bagian lucunya juga gitu, mulai dari si Richie yang dia nggak malu untuk bilang ke orang kalau ini tuh hari terakhir dia hidup, sampai ke salah pilih obat. Kayaknya itu aja yang bisa gue bilang tanpa harus spoiler ya. Setelah selesai gue nonton, buat gue ini salah satu film yang mungkin masuk ke top 20 of all time-nya gue sih. Kayaknya bisa masuk ke situ gitu. Awalnya gue sempet punya opini kalau ini ke top 10, tapi gue rasa ini ke top 20 film gue sih. Banyak momen yang menurut gue cukup berat gitu. Sayangnya gue nggak bisa spoiler. Tapi ada satu scene yang cukup memorable buat gue, di mana si Richie ini dia minjem alat tulis dari Sophie untuk menulis surat perpisahannya dia gitu di depan si Sophie ini juga. Itu salah satu momen yang kayaknya gue belum pernah ngeliat itu selama gue nonton film sih. Dan ini termaksud salah satu film dengan unreliable narator ya, dimana kadang ada halusinasinya si Richie yang membuat sedikit blur antara mana yang nyata dan tidak gitu. Yang gue suka juga ada di bagian pacing-nya. Untuk film ini gue rasa cukup pas ya. Walaupun agak sedikit ke akhir itu agak sedikit lambat sih buat gue. Tapi karena dibantu dengan runtime film yang cukup singkat jadi nggak terlalu berasa sih. Dari sisi setting juga salah satu film yang cenderung mengambil setting di malam hari gitu, jadi nambah sisi darknya sih. Dan kalau ngomongin inti di film ini atau nyawanya, itu ada di hubungan antara si Richie dengan si Sophie. Dimana menurut gue ini tumpuan di film ini sih. Walaupun ada sisi lainnya juga gitu kayak ibunya Sophie gitu, tempat dia kerja dan ada satu orang ini yang jadi alasan kenapa dia mau melakukan hal tersebut gitu. Dan chemistry antara si Sophie dengan Richie menurut gue uh, dapet banget sih di film ini. Dimana setelah gue berpikir, setelah gue nonton film ini, ya bisa dibilang si Sophie yang lebih ngebantu Richie. Dan cukup jelas juga karakter progression si Richie ya. Kalau lu ngebandingin di awal film dengan akhir itu kelihatan bedanya. Dari poin A ke poin B juga cukup obvious sih buat gue. Dan karakter si Sophie ini buat gue untung ya di film ini tuh dia bukan yang tipikal anak kecil yang mengganggu ya. Tapi lebih ke anak yang serius
Dan gue suka kalau film ini lebih memilih untuk ngambil dari sisi itunya gitu dibandingin anak kecil yang periang dan happy. Malah bisa dibilang agak kebalikannya sih untuk film ini. Dari sisi pemain ataupun cast-nya nggak terlalu, gue tahu beberapa gitu kayak Amy Rossum tuh ada di seriesnya Shameless, gue sempet nonton walaupun nggak ngikutin sampai ke terakhirnya. Terus ada Ron Perlman, itu dari SOA, gue nonton dari series itu. Ada Paul Wesley juga, gue ngeliat karena gue ngikutin Vampire Diaries ya. Dan dia sempat ada di 24 kalau nggak salah, seingat gue. Jadi jadi pasangannya si Elisa Cuthbert kalau nggak salah. Dan itu aja yang gue tahu gitu. Itu pun gue tahu karena gue biasa nonton series. Gue bahkan nggak tahu dua orang lead utama di film ini, si Richie dan si Sophie-nya. Cuma sayangnya ada satu hal yang gue nggak suka dari film ini, yaitu ada di bagian endingnya sih, tanpa harus spoiler ya. Dan gue sangat mengerti kenapa mereka memilih ending yang seperti itu. So, Before I Disappear, ini salah satu film yang gue suka banget sih. Mungkin yang kayak tadi gue bilang, antara top 20 atau top 10 of all time gue ya mungkin bisa masuk sih. Gue rasa ini juga bukan film untuk semua orang, karena dari sisi topiknya yang menurut gue bukan topik yang umum sih. Walaupun buat gue ini film yang cocok banget untuk tipe penonton seperti gue gitu. Yang ada sisi darknya, ada komedinya juga, settingnya juga dapet menurut gue yang cenderung gelap sepanjang film ini ya, atau mayoritas film ini. Gue juga suka dengan karakter si Sophie, dimana dia itu bukan karakter anak kecil yang mengganggu. Kalau ditanya rekomen apa enggak, iya menurut gue ya jelas ini film yang bisa gue rekomen banget ya. Terutama untuk orang-orang yang suka nonton film-film drama gitu, terutama yang ngikutin film independen juga. Karena memang ini film yang menurut gue secara subjektif ini film yang bagus sih. So itu aja opini gue mengenai film Before I Disappear. Thank you for watching. It's me Pat signing off.